Mari kami undang semuanya bangkit berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang senantiasa kami sembah, kami puji, kami muliakan. Kembali pada pagi hari yang indah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, Tuhan, dengan penuh segala kerendahan hati kami mengucapkan syukur, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah serta kemurahan-Mu yang senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terlebih pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan, kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita rindu kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kita. Di saat Roh Kudus bekerja, ada kuasa yang luar biasa yang sanggup mengalahkan segala sesuatu, segala masalah yang kita hadapi. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan. Allah Roh Kudus datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nyanyikan dengan penuh iman. Datanglah Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mengalir penuhi kami Tuhan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan.
jemaat. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Allah Roh Kudus mengalir, mengalirlah. Mari sidang jemaat, nyanyikan dengan lembut. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawalah kerinduan kami ya Tuhan, tinggal di dalam-Mu ya Yesus. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan penuh iman, nyanyikan ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita tetap tinggal berdiri sebab kasih-Nya luar biasa. Saudara-saudara yang datang ke tempat ini, yang rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari angkat tanganmu. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Raja, oh, Dia yang perkasa.
Saya Eti Barani, mewakili guru-guru Pelnap dan anak-anak Pelnap, serta keluarga Supriyanto Barani, mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa terasa, gereja ini sudah menginjak usia yang ke-91 tahun. Dengan berbagai keadaan yang telah ada membentuk gereja ini, namun tetap berdiri dengan kokoh. Saya mewakili kaum pria yang ada mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Nancy, Ketua Youth, mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 untuk GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami pengurus pelayanan wanita Pantai Kosta dan seluruh wanita GPDI Tiberias Pare sangat bersukacita menyambut HUT ke-91 tahun GPDI Tiberias Pare. Bersyukur kami Pelwap boleh dipercaya dan dilibatkan di dalam berbagai pelayanan. Yang menjadi doa dan harapan kami, GPDI Tiberias Pare makin maju dan makin banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam doa, Lydia Tagor, Ketua Pelwap GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Saya Johnson, mewakili pelayan suami istri GPDI Tiberias Pare, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-91. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi penerimaan akan tanggung jawab. Biarlah di usia yang ke-91 tahun, GPDI Tiberias menjadi gereja yang menjalankan visi Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Gereja yang mengajarkan kebenaran, bertanggung jawab, lembut tapi tegas, menjadikan setiap jemaat menjadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus. Tetap maju, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ken Utami mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pak Ayub mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Sudarmanto mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare yang ke-91. Tuhan Yesus memberkati. Saya, keluarga Pak Citono, mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 Gereja Pantai Kosta di Indonesia Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tommy beserta keluarga mewakili seluruh koordinator cabang mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias ke-91. Terus berkarya dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I'm Kevin Timothy Benedict Bugar, represent Kampung Inggris. I want to say happy birthday to GPDI Tiberias 91 and God bless you. Saya Deborah Lumbantoruan dan keluarga beserta seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Tiberias Pare ke-91. Tuhan Yesus memberkati. Saya Paul Sutekno mewakili keluarga besar GPDI Tiberias Pare dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-91 GPDI Tiberias Pare. Menjadi doa dan harapan kami GPDI Tiberias Pare makin maju, bertumbuh dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Alex Franz, koordinator ulang tahun ke-91 GPDI Tiberias Pare, mengucapkan selamat ulang tahun ke-91 GPDI Tiberias Pare. Tuhan Yesus memberkati.
dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Puji Tuhan, kalau gereja kita pada saat ini sudah berusia 91 tahun, ini adalah usia yang luar biasa. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita, selain ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh iman kepada Tuhan, bahwa dengan ucapan syukur kita bisa membalas kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa kami bisa membalas cinta-Mu Tuhan? Apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Yesus, sebab kasih setiamu, sebab cintamu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Jemaat saja yang nyanyikan refnya ini. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Setiap pelayanan kami, setiap masa depan kami ya Tuhan, senantiasa menyertai. Haleluya. Sekali lagi Selalu bersyukur. dengan penuh iman-Mu kepada Tuhan, nyatakan bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, yang telah menolong menyertai Gereja Pantekosta di Indonesia, Tiberias Pare, sejak 91 tahun yang lalu. Engkau tetap setia sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yakin Engkau akan menunjukkan kesetiaan-Mu bagi gembala jemaat, seluruh pelayan, segenap elemen jemaat GPDI Tiberias Pare, untuk nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan melalui jemaat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang manis, kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Dan kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu memiliki daya cipta yang dahsyat, firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan kami, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat ulang tahun ke-91. Tuhan Yesus terus memberkati gereja ini. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Never Give Up. Dan karena saya tidak datang dari kampung Inggris, saya datang dari Makassar, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Jangan pernah menyerah. Dari judul ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab dan menemukan sebuah kisah dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 8 tentang seorang nabi yang besar, nabi yang hebat, tapi pada satu titik bukan cuma ingin menyerah, bahkan ingin mati. Selanjutnya mari kita perhatikan 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Elia baru saja mengalahkan Ahab yang ditemani dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. Nabi-nabi yang mendapatkan makanan dari ayapan atau dari meja istana Isabel.
Sebuah peristiwa yang luar biasa karena Elia melakukannya didahului dengan sebuah demonstrasi api ilahi. Api dari Allah tiba-tiba turun membakar persembahan Elia. Sementara persembahan Nabi Baal, Nabi Asyera tidak digubris oleh Baal, tidak disentuh oleh Asyera. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 850 nabi itu kemudian dibantai oleh Nabi Elia di sungai Kison. Tetapi Elia membiarkan Ahab, menyuruh Ahab pulang ke istananya. Lalu Ahab kemudian menceritakan kepada Isabel segala yang baru saja terjadi. Bahwa nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera tidak berkutik di hadapan Elia. Mereka berseru kepada Baal, mereka berteriak meronta-ronta sampai menoreh-noreh tubuhnya. Tapi Baal tidak menjawab. Asyera tidak menjawab. Karena Baal dan Asyera bukan Allah, bukan Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh nabi-nabi itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Elia melanjutkan. Lalu semua nabi itu dibantai, dibunuh oleh Nabi Elia. Isabel kemudian berkata, sampaikan kepada Elia, kalau tidak pada waktu begini besok hari, aku tidak menyawakan nyawanya dengan salah satu dari nabi yang telah ia bantai. Saudara, ironinya, Elia yang baru melakukan perkara yang mega dahsyat menjadi kebingungan, menjadi ketakutan. Kalau saudara perhatikan cerita ini, di satu sisi dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain dia minta mati, tidak berdaya lagi. Lalu dia tertidur di bawah pokok ara. Sementara dia tertidur, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menyentuh dia. Elia, bangun dan makanlah. Elia kaget. Dia bangun dan dia melihat di sebelah kepalanya ada roti bakar. Entah siapa yang membakarnya di padang gurun. Dia melihat ada sebuah kendi berisi air. Siapa yang membawa kendi itu? Tentu saja ini adalah sebuah keajaiban Tuhan yang datang menjamah Elia. Elia lalu mengambil roti bakar itu. Dia sudah lelah dalam perjalanan jauh. Dia sudah sangat stres, tertekan dengan ancaman Isabel. Dia minum, lalu tertidur lagi. Ketika dia tertidur, sekali lagi malaikat datang dan berkata, Elia, bangunlah, makanlah, karena perjalananmu lagi sangat jauh. Saya ingin berkata, perjalanan GPD Tiberias Pare yang sudah 91 tahun, saya yakin tidak sampai hari ini saja. Masih jauh perjalanan, di mana dalam perjalanan itu Tuhan akan menyatakan keajaiban-keajaibannya untuk banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan di kota Pare, bahkan di Kabupaten Kediri. Yang percaya katakan amin. Bangun Elia. Puji Tuhan, Elia bangun. Elia makan, Elia minum. Dan dari makanan dan minuman itu, Elia mendapatkan kekuatan baru. Dan dia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung lain. Sampai ke Bukit Horeb. Dari puncak Karmel, dia berjalan menaklukkan puncak baru, yaitu Gunung Horeb. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat pada pagi hari ini. Ketika malaikat datang kepada Elia, membangunkan dia, menyuruh dia makan,
menyatakan bahwa perjalanannya masih sangat jauh, memiliki dua makna utama. Yang pertama, Tuhan ingin berkata kepada Elia, sekalipun engkau telah melayani sekian jauh dan menorehkan peristiwa-peristiwa adikodrati dalam pelayananmu yang sangat luar biasa, jangan pernah berkata, cukuplah itu Tuhan. Elia merasa apa yang dia lakukan selama ini sudah cukup. Elia merasa dia sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Maka dia berkata, cukuplah Tuhan. Tapi makna pertama dari lawatan malaikat Tuhan ini ingin berkata, Elia, jangan pernah berkata sudah cukup. Hanya ada satu hal yang kita harus merasa cukup, yaitu kalau kita ada makanan, ada pakaian, berpadanlah dengan apa yang ada. Tapi dalam hal-hal rohani, dalam hal melebarkan kerajaan Allah, dalam hal menjalankan kerja-kerja ilahi, kita tidak boleh merasa cukup. Sejauh apapun telah kita berjalan, 91 tahun kita telah mengarungi perjalanan kerajaan Allah di GPDI Tiberias Pare. Dan banyak hal yang luar biasa yang kita catat. Kiranya hari ini tidak ada yang berkata, cukuplah Tuhan. Saudara, Elia telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya mencatat ada 7 peristiwa prestisius. Ada 7 kejadian spektakuler yang Elia telah lakukan sekaligus alami. Pertama, Elia mendapatkan pelayanan selama di tepi sungai Kerit. Dia dilayani oleh burung gagak setiap pagi dan setiap petang. Si burung gagak itu, saya tidak tahu dijadwal oleh Tuhan. Burung gagak mana hari ini, burung gagak mana besok dan seterusnya. Yang pasti setiap pagi dan petang burung gagak membawa roti, membawa daging. Dan Elia minum dari sungai Kerit. Ada hamba Tuhan pernah bersaksi, saya beberapa kali diberi makan oleh burung gagak. Saya tanya, burung gagak seperti apa? Apa warnanya hitam? Apa burung gagak itu bersayap? Dia bilang bukan. Orang yang bukan jemaat, tapi setia melayani. Yang dia maksud burung gagak adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan banyak kali kita mengalami bagaimana orang yang tak seiman dengan kita berlaku baik dengan kita. Tapi saya mau tanya, apakah selama 91 tahun ada jemaat GPDI Pare yang untuk sekian waktu tiap pagi sarapan dibawa oleh burung gagak? Pasti tidak ada. Tapi Elia mengalaminya. Yang kedua, setelah sungai Kerit itu kering karena musim panas berkepanjangan, Tuhan berkata, Elia, pergilah ke Sarfat, daerah Sidon. Kenapa? Bukan karena di Sarfat ada jemaat sebesar jemaat GPDI Tiberias, tidak. Di sana hanya ada seorang janda. Dan kita ketahui janda itu dari 1 Raja 17 punya seorang anak. Mereka hidup berdua. Dan waktu Elia tiba di Sarfat, janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Elia berkata kepada perempuan itu ketika berjumpa, ambilkan aku air. Ketika perempuan itu berjalan, dipanggil lagi, hai ibu, buatkan aku roti bundar. Janda itu berkata, demi Tuhan, saya hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Aku dan anakku datang mencari kayu bakar. Sesudah itu kami pulang mengolah tepung dan minyak itu. Kami makan, lalu kami akan mati karena tak ada cadangan lagi.
Elia berkata, pergi dan buatlah dulu. Puji Tuhan, perempuan itu pergi. Dan Alkitab berkata, sekian lama tepung itu tidak habis. Minyak itu tidak pernah habis. Janda itu terpelihara. Elia dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Ketiga, di penghujung tahun, anak janda itu meninggal dunia. Perempuan itu sementara waktu seperti protes. Tapi kemudian Elia melakukan mujizat. Anak yang mati itu dibangkitkan. Bukankah ini hal-hal yang luar biasa? Hal yang keempat, di atas Gunung Karmel, Elia melakukan demonstrasi kuasa Allah. Menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera. Mari kita uji Allah mana yang mendengar kita. Allah mana yang menurunkan api dari langit. Kalian duluan gelar persembahan. Dari pagi sampai siang, nabi-nabi Baal itu minta api. Elia bilang, suara kalian kurang keras. Coba dikerasin dikit volumenya. Jangan-jangan Allah kamu itu sedang tertidur. Sampai menoreh-noreh tubuh, tidak ada jawaban. Persembahan mereka tidak terbakar oleh api. Menjelang siang, Elia berkata kepada orang Israel, buatlah mezbah, gali parit. Sesudah itu siram parit itu, siram mezbah itu. Di mana ada ilmu menyalakan api tanpa ada api, dengan bekal semuanya disiram sampai basah. Kira-kira waktu sembahyang petang, kira-kira jam 3, Elia berdoa singkat kepada Tuhan. Jawablah aku Tuhan, supaya mereka semua tahu Engkaulah Allah. Jawablah aku Tuhan. Maka turunlah api dari langit, membakar semua persembahan itu. Yang kelima, Elia membantai 850 orang nabi dalam waktu kurang lebih 2-3 jam. Membantai orang, saudara, setidaknya orang itu kalaupun tidak melawan, dia akan merontah lepas satu demi satu. Siapa yang pernah sembeli ayam 850 ekor? Kira-kira makan waktu berapa lama? Apalagi membantai orang dalam waktu yang singkat. Dan Elia melakukan itu. Yang keenam, Elia kemudian seakan memerintahkan hujan turun. Sesudah semua nabi itu dibantai, Elia naik ke puncak dan berkata kepada bujangnya, coba naik lebih tinggi lagi dan lihat ke arah laut. Ada apa? Bujang itu berkata, tidak ada apa-apa. Naik lagi, turun, naik, turun, sampai 6 kali. Tidak ada apa-apa. Yang ketujuh, coba kamu lihat. Kembalilah si bujang itu dan berkata, ada awan sebesar telapak tangan. Elia berkata kepada Ahab, Ahab lari, hujan akan turun. Ahab naik kereta dan kemudian lari. Yang ketujuh, akhirnya Elia juga pergi, berlari dan mendahului Ahab yang berlari dengan kereta. Perkara ajaib terjadi dan pasti dalam pemikiran Elia, cukup. Toh semua bangsa telah sadar bahwa adalah Allah yang patut disembah dan para Baal tidak ada arti sama sekali. Cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Aku tidak lebih dari nenek moyangku. Kedatangan malaikat itu seakan mau berkata kepada Elia, jangan pernah puas dengan apa yang engkau capai. Jangan pernah berkata cukup dengan prestasi yang engkau telah torehkan. Perjalananmu masih sangat jauh.
Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan seterusnya, ketika dia sampai di Gunung Horeb, Tuhan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Lalu Tuhan menghilang. Muncul lagi dan berkata, Elia, apa kerjamu? Apa kerjamu di sini? Dia jawab yang sama. Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tuhan bilang, Elia, engkau harus kembali ke jalanmu. Artinya apa? Dia harus melewati areal Ahab dan Isabel yang mengancam dia untuk mati. Elia, engkau harus mengurapi Hazael Raja Alam. Sesudah itu engkau harus mengurapi Yehu cucu Nimsi sebagai Raja Israel. Dan yang terakhir, engkau harus mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Masih ada kerja-kerja, masih ada tahapan-tahapan berikut yang Tuhan inginkan untuk Elia lakukan. Makanya Tuhan berkata, Elia, jangan berkata cukup. Engkau masih harus terus bergerak. Saya ingat apa yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 14. Aku melupakan apa yang sudah ada di belakangku dan mengarahkan diriku ke depan dan berlari-lari menuju panggilan Allah, mencapai pahala di dalam Kristus Yesus. Jemaat GPDI Tiberias Pare, mari di hari ulang tahun ke-91, kiranya tidak ada yang berkata cukup Tuhan, sudah cukup Tuhan. Tapi mari bersama gembala jemaat mengarahkan diri ke depan untuk visi yang Tuhan taruh bagi gembala, untuk kerja-kerja ilahi yang akan melahirkan perkara-perkara besar, mengurapi orang lain, menciptakan regenerasi. Ada Elisa yang menggantikan Elia, dan nama Tuhan pasti dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Itu makna pertama ketika malaikat datang dan berkata, bangun, makanlah, minumlah, karena perjalananmu masih sangat jauh. Makna kedua, ketika Elia seolah hands up, ketika Elia terbaring seakan berkata, give up, aku menyerah, aku tak bisa lagi. Toh aku tidak lebih dari orang lain, aku tidak lebih dari nenek moyang. Elia menyerah, bahkan minta mati. Ambillah nyawaku Tuhan. Tapi malaikat kemudian datang dan berkata, Elia, bangunlah, makanlah, perjalananmu masih sangat jauh. Ini memiliki makna. Tuhan mau berkata kepada Elia, jangan menyerah Elia. Sehebat apapun intimidasi Isabel, jangan menyerah Elia. Jangan minta mati Elia. Jangan kemudian berkata, ambil nyawaku Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan mau tegaskan itu kepada Elia. Bapak ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ancaman mati Isabel membuat Elia lari ketakutan. Di satu sisi dia mau menyelamatkan nyawa, tapi di sisi lain dia menyerah. Dia minta mati. Dia minta Tuhan cabut nyawanya. Tapi Tuhan berkata, jangan Elia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena Tuhan masih ingin memakai Elia. Bagi kita, masalah kita bukan seperti Elia, pasti. Kita tidak sedang terancam oleh intimidasi dari Isabel, pasti.
Tapi saya tahu ada masalah-masalah lain yang seringkali mengintimidasi kita, yang membuat kita seolah-olah putus asa dan mau menyerah. Tidak sedikit yang minta mati, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena tekanan masalah yang begitu berat, karena persoalan yang seolah tidak dapat dihadapi, karena keadaan-keadaan yang seakan mengancam kita, akan membunuh kita. Pagi ini Tuhan mau berkata kepadamu, jangan menyerah. Yang tidak mau menyerah, lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mungkin virus COVID-19 begitu menekan kita, begitu menakutkan kita. Mungkin masalah ekonomi, barangkali masalah keamanan, barangkali masalah usaha, atau goncangan-goncangan lain yang seakan Isabel yang mengancam mati Elia. Tuhan datang pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Jangan pernah menyerah. Sekaligus Tuhan mau mengajak, seperti Elia, jangan fokus pada ancaman Isabel. Abaikan ancaman Isabel. Lihatlah kepada Tuhan yang datang menyediakan roti dan air dalam kendi. Lihatlah kepada Tuhan yang berbicara secara pribadi. Lihatlah kepada Tuhan yang memberikan perintah. Lihatlah kepada Tuhan yang memberikan masa depan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama Elia fokus pada ancaman Isabel, selama itu rasa ingin menyerah akan terus berlanjut. Ketika dia fokus pada ancaman yang mengancam dia dibunuh, maka dia akan terus berkata, sudah Tuhan, cukup, ambillah nyawaku. Tapi ketika Elia fokus kepada Tuhan, dia makan, dia minum, dia berjalan 40 hari, 40 malam, dia mendapatkan kekuatan baru, dia menaklukkan puncak baru, dia melakukan perkara-perkara besar, melantik Hazael, mengurapi Yehu, mengurapi Elisa, menggantikan dirinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika engkau hadir pada pagi hari ini, mungkin tidak ada ancaman mati, tapi ada rasa gagal, seolah tidak berhasil selama ini. Kata orang bijak bahwa sukses bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu. Orang bijak lain berkata bahwa keberhasilan bukan final dan kegagalan bukan fatal. Karena itu jangan pernah menyerah. Terus bergerak, terus berjuang. Kobarkan semangatmu dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Jangan pernah menyerah karena Tuhan besertamu. Karena Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar untukmu, untuk gereja ini di hari-hari yang akan datang. Saya tutup dengan kisah seorang yang bernama Frank Lepsek. Seorang Yahudi keturunan Uni Soviet yang menjadi guru di Amerika Serikat. Satu ketika ada tawaran masyarakat sipil, hanya satu orang yang akan diikut sertakan dalam misi ulang-alik pesawat Challenger. Maka Frank Lepsek mendaftarkan diri bersaing dengan 43.000 kandidat. Tahap-tahap seleksi yang ketat diikuti. Dan Frank Lepsek berhasil masuk 100 besar. Mereka dikarantina melalui sebuah uji, tes dan lain sebagainya. Hanya akan dicari satu orang untuk menemani astronot yang akan keluar angkasa. Alhasil Frank Lepsek yang sudah tinggalkan pekerjaannya sebagai guru
gagal menjadi astronot sipil. Beruntung Frank Lepsek bersama 98 temannya diberi apresiasi menyaksikan peluncuran pesawat Challenger. Ketika mereka duduk rapi, detik-detik Challenger diluncurkan, mata mereka tertuju dengan pengharapan semoga kali berikut aku akan ada di sana. Betapa bahagianya temanku yang ada di sana. Apa yang terjadi setelah peluncuran pesawat Challenger? Menit ke-73, detik ke-73, Challenger meledak. Dan semua astronot, termasuk satu orang luar biasa, hancur berkeping-keping. Frank Lepsek berkata, kegagalan berarti meluputkan aku dari kegagalan yang lebih fatal. Oleh karena itu, kalau hari ini ada yang merasa gagal, jangan menyerah. Jangan-jangan kegagalanmu akan menyelamatkan engkau dari kegagalan yang lebih fatal. Berserahlah kepada Tuhan, tapi jangan pernah menyerah. Mari kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini bagaikan suara malaikat yang datang membangunkan Elia. Itu datang kepada kami, membangunkan kami semua untuk tidak pernah puas dengan apa yang telah kami capai sampai hari ini, tapi akan terus bersemangat, terus berkorban, terus berjuang demi kemajuan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini juga berbicara kepada kami untuk jangan pernah menyerah. Apapun yang kami hadapi, kegagalan sedalam apapun, ancaman sebesar apapun, kami tetap berserah kepada Tuhan, tapi tidak akan pernah menyerah, melainkan menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang menyediakan hari depan bagi kami, hari depan yang penuh harapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan, kami terima kuasa firman Tuhan, kami terima hal-hal besar yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Oh, bawa situ aja.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang luar biasa, mengajak kita supaya jangan pernah menyerah, ya. Lebih setahun Covid ada, tapi Tuhan menolong kita. Kita mesti ingat gereja kita 91 tahun yang lalu diawali oleh seorang hamba Tuhan yang tidak kenal menyerah. Ya, Pendeta Ngohok Coan, waktu dia datang ke Pare, tidak satu jiwa pun yang ada. Dia tidak putus asa. Di jalan dia lihat serombongan yang mengantar jenazah. Dia berhentikan. Rombongan jenazah dan keluarga marah-marah. Kenapa kamu berhentikan? Saya mau berdoa. Ya. Pada waktu dia berdoa luar biasa. Jenazah itu dibangkitkan dan lahirlah gereja ini. Dimulai dengan 13 jiwa, bergerak terus sampai sebelum Covid sekitar 1.200. Sekarang lagi lockdown mulai Agustus 200, September 300, 400, ya. Natal yang lalu sampai 500-an, ya. Sekarang sekitar itulah jemaat yang berbakti. Kita berdoa Juli nanti sudah dibuka, jemaat-jemaat Manula sudah bisa ikut, jemaat yang lain juga bisa ikut, dan seperti firman Tuhan, jangan kenal menyerah. Sama-sama katakan, never give up. 2, 3. Never give up. Wanita, 2, 3. Never give up. Pria, never give up. 2, 3. Sekali lagi, jangan menyerah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Tuhan berkati hamba Tuhan ini, dia memimpin gereja seluruh Sulawesi Selatan dan memimpin sekolah Alkitab di Malino, ya. Tuhan pakai, Tuhan berkati hamba Tuhan suami istri dan sudah menjadi berkat buat kita, ya. Mari kolektan bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu, kami ingin memberkati Tuhan lewat persembahan kami. Dan kami tahu persembahan kami ini adalah sesuatu yang kami berikan dari dasar hati kami, menurut keadaan dan kemampuan kami, tapi kami memberikan dengan penuh kecintaan. Dalam nama Yesus, amin.
Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-91, tentunya ada perayaan singkat. Dan sebagai simbolis saja, perjalanan GPD Tiberias Pare yang ke-91 tahun bukan perjalanan yang pendek. Kalau usia sudah sepuh, sudah banyak, sudah disampaikan Bapak Gembala, mujizat terjadi. Saya percaya akan lebih banyak mujizat untuk GPD Tiberias Pare. Amin. Puji Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Gembala bisa ada di depan, didampingi Ketua Koordinator Panitia Bapak dan Ibu Alex, bisa dampingi Bapak Gembala untuk perayaan pada hari ini. Mungkin bisa berdiri di dekatnya kue tart ini, usia 91 tahun. Kita tentunya akan berdoa untuk GPD Tiberias Pare. Ya, Bapak dan Ibu Gembala, kalau dalam bahasa Jawanya apa? Sarimbit, betul ya? Betul ya? Sama. Mari Bapak Ibu Alex bisa dampingi, dan saya percaya bahwa GPD Tiberias Pare perjalanannya akan lebih luar biasa lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sama-sama katakan. To you. Mari Bapak Ibu Gembala akan menyalakan lilin. Ya, lilin dinyalakan dulu, kemudian nanti akan ditiup. Cara tiupnya pakai cara corona. Pakai cara protokol kesehatan, tidak ditiup tapi pakai kipas. Ya, jadi tidak ditiup. Nanti Bapak Ibu Gembala menyalakan. Nah, bisa Ibu Gembala dengan Bapak Gembala ditiup pakai kipas. Kipasnya dibuka berdua sama-sama, kerjasama sama-sama. Bisa ditiup. Ditiupnya pakai kipas. Mari kita hitung sama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kemudian lanjut. Mari bersama dengan Ketua Panitia mendampingi Bapak Ibu Gembala akan potong kue. Sebagai simbol inilah ya, memang ulang tahun seperti ini ya. Simbol ya. Kuenya ada bertingkat-tingkat. Kalau mau bikin 91 tingkat, waduh sampai di atas. Ya udah, pokoknya dihitung ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sebagai penutup, tentunya doa dari jemaat untuk Bapak Ibu Gembala biar sehat-sehat selalu melayani kita, amin. Ya, tetap semangat, tetap kuat. Jemaat lebih semangat lagi, seperti saya menyimpulkan tadi ada kata-kata dari pengkhotbah Bapak Pendeta Yoce Peluan, terus bergerak untuk GPD Tiberias Pare, katakan amin. Terus berjuang, terus jangan menyerah, amin. Tuhan nyatakan perkara lebih besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi, happy birthday to you. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita pulang, saudara tinggal berdiri. Pelayan, suami istri, perwakilan wanita, dan seluruh guru sekolah minggu, dan wadah-wadah yang besok datang, tetap baju batik. Mau pakai yang batik ini juga boleh, enggak apa-apa. Atau pokoknya 2 hari ini seragamnya batik ya, jam 5 sore dengan hamba Tuhan sewilayah Pare. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu. Firman-Mu luar biasa. Dan inilah ucapan syukur kami kepadamu. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Pendeta Peluan menyampaikan doa berkat buat kita. Bapa,
Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, ku terima Turunlah ke atasmu, gembala dan keluarga, seluruh jemaat GPDI Tiberias Pare di usia yang ke-91. Segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dengan kekuatan yang tak ada tandingannya dalam pengurapan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita semua. Haleluya, haleluya.